Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Iktirawa Hirma, NPM 19411198 dari kelas Manajemen 19C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia. Yang terhormat, Miss Nadia Lutfi Septiana, STR SOS MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi obligasi. Obligasi atau bond merupakan suatu proses atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari atau par value, biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo atau maturity obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga atau kupon interest rate yang menunjukkan berapa persentase dari nilai obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Jenis obligasi yang pertama, obligasi pemerintah, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Pertama diterbitkan Agustus 2006. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Yang kedua, obligasi perusahaan merupakan surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi perusahaan terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan. Yang keempat, obligasi luar negeri merupakan obligasi internasional yang diterbitkan sebuah negara dalam bentuk falas atau valuta asing. Obligasi internasional tidak mengikat seperti pinjaman resmi. Berbeda halnya dengan utang pemerintah dari negara-negara pendonor. Artinya, alokasi penggunaannya tidak perlu ditentukan sejak awal. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama, obligasi dengan tingkat suku bunga tetap atau fixed rate merupakan obligasi yang pembayaran kuponnya dengan nilai persentase tertentu yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang atau floating rate merupakan obligasi yang pembayaran kuponnya dapat disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang dijadikan acuan secara berkala. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat suku bunga 0 atau 0 merupakan obligasi yang tidak ada bunga dan tidak memberikan kupon secara berkala. Yang keempat, obligasi dengan diskon penerbitan awal atau original issue diskon merupakan obligasi yang tidak dibayarkan saat masih harus dibayar. Selanjutnya, obligasi yang dapat dikonversi atau convertible bond adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan waran adalah obligasi dengan jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu. Biasanya lebih tinggi dari harga pasar pada saat penerbitan waran. Seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga tanggal jatuh tempo dan suku bunga yang ditawarkan.
Informasi ini gunanya untuk menentukan nilai imbal yang bersangkutan atas obligasi tersebut. Imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu 1. Imbal hasil saat jatuh tempo atau yield to maturity, 2. Imbal hasil saat penebusan atau yield to call, dan 3. Imbal hasil saat ini. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal, ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko gagal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody's Standard & Poor atau S&P, dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Sekian penjelasan materi obligasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.